Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mariana dari kelas MN19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPP lengkap mengenai cost, volume, profit pada bisnis. Analisis CPP adalah metode yang digunakan manajer bisnis untuk mengetahui CPP, cost, volume, profit, atau biaya volume laba, juga dikenal sebagai analisis break-even point, sebagai cara untuk memahami bagaimana perubahan volume, penjualan, harga, dan biaya akan mempengaruhi laba. Biaya mengacu pada biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan. Volume mengacu pada jumlah produk yang terjual. Laba mengacu pada beberapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan berdasarkan harga produk yang dijual, volume produk yang dijual, dan biaya tetap dan variabel perusahaan. Kita akan membahas analisis CPP secara lebih mendalam, cara menghitungnya, dan fungsinya untuk kemajuan bisnis. Apa itu analisis CPP? Cost Volume Profit Analysis atau CPP Analysis juga biasa disebut sebagai analisis break-even adalah cara bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya baik variabel maupun tetap dan volume penjualan mempengaruhi laba perusahaan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat lebih memahami kinerja secara keseluruhan dengan melihat beberapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau untuk mencapai ambang batas keuntungan atau margin keselamatan tertentu. Komponen analisis CPP ada beberapa komponen berbeda yang bersama-sama membentuk analisis CPP, yaitu komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan lebih rinci dalam panduan ini. Komponen utama analisis CPP adalah yang ke-1, rasio CM dan rasio biaya variabel. Yang kedua, break-even point dalam satuan atau dolar. Yang ketiga, keamanan, margin keamanan. Yang keempat, perubahan laba bersih. Dan yang kelima, tingkat leverage operasi. Untuk mengimplementasikan analisis CPP dengan benar, pertama-tama kita harus melihat format margin kontribusi dari laporan laba rugi. Hal yang perlu diperhatikan dalam analisis CPP yaitu laporan laba rugi reguler mengikuti urutan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan memberikan margin kotor. Sedangkan pendapatan dikurangi biaya menghasilkan laba bersih. Laporan laba rugi margin kontribusi mengikuti konsep yang sama tetapi berbeda dengan memisahkan biaya tetap dan variabel. Margin kontribusi adalah harga jual produk dikurangi biaya variabel yang terkait dengan produksi produk tersebut. Nilainya dapat diberikan dalam dolar atau total per unit. Dan yang selanjutnya tentang kesimpulan. Dengan menggabungkan semua bagian dan melakukan analisis CPP, perusahaan kemudian dapat membuat keputusan apakah akan berinvestasi dalam teknologi tertentu yang akan mengubah struktur biaya mereka dan menentukan pengaruhnya terhadap penjualan dan profitabilitas dengan lebih cepat. Misalnya perubahan perusahaan XYZ dari contoh sebelumnya, sedangkan pertimbangan untuk berinvestasi pada peralatan baru yang akan meningkatkan biaya variabel sebesar $3 per unit, tetapi dapat menurunkan biaya tetap sebesar $30.000. Dalam skenario pengambilan keputusan ini, perusahaan dapat dengan mudah menggunakan angka-angka dari analisis CPP untuk menentukan jawaban terbaik.
Bagian tersulit dalam situasi ini melibatkan penentuan bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi pola penjualan. Apakah penjualan akan tetap relatif sama, akan naik, atau akan turun? Setelah perkiraan penjualan menjadi cukup masuk akal, ini hanya masalah menghitung angka dan mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Kesulitan dalam mengelola seluruh proses keuangan dalam bisnis bisa menggunakan jasa akuntan atau menggunakan sistem akuntansi dan pembukuan yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.